Ledakan kembali mengguncang Iran dan pada saat yang sama, rudal serta drone Iran melintasi langit Teluk terhadap Uni Emirat Arab. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, situasinya menjadi semakin tegang karena api muncul di dalam wilayah Iran. Setidaknya 10 orang terluka dalam kebakaran di Argavan Commercial Complex, sekitar 30 km sebelah barat Teheran. Media Iran melaporkan bahwa api mulai pada akhir sore hari, membuat tim darurat dikerahkan dan sebagian besar telah dikendalikan, namun penyebabnya masih belum jelas. Gambar yang dirilis oleh agensi lokal menunjukkan asap tebal keluar dari gedung tersebut. Dan Reuters melaporkan bahwa mereka telah mengkonfirmasi lokasi video tersebut dengan membandingkannya dengan gambar arsip dan citra satelit. Sementara Garda Revolusi terus melakukan serangan keluar terhadap jalur, kota-kota strategis, dan wilayah-wilayah terkait. Belum ada konfirmasi resmi tentang siapa yang menyebabkan ledakan di dalam negeri, tetapi kecurigaan yang beredar sangat kuat. Bisa jadi itu adalah operasi CIA, bisa juga merupakan aksi Mossad. Faktanya, Iran sekarang menghadapi tekanan dari dua arah. Dari dalam, kebakaran dan ledakan misterius terjadi di titik-titik sensitif. Dari luar, rudal, drone, dan ancaman mengancam Uni Emirat Arab, Selat Hormuz, dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Poin ini penting karena Iran sedang mengalami tekanan militer dan politik. Dan setiap kebakaran tanpa penjelasan yang jelas menimbulkan kecurigaan akan kecelakaan, sabotase, operasi gelap, atau bahkan manuver besar-besaran. Peringatan menjadi semakin besar karena ini bukan satu-satunya kasus di area komersial yang disebutkan dalam berita terbaru. Xinhua melaporkan bahwa sehari sebelumnya, kebakaran juga melanda sebuah kompleks komersial di Mashhad, timur laut Iran. Dengan tim dari 4 markas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi untuk menemukan sumber asap dan titik utama api. Hingga publikasi awal, belum ada konfirmasi tentang korban dalam insiden kedua ini. Kedua kasus tersebut, satu di dekat Teheran dan satu lagi di Mashhad, semakin memperkuat kesan bahwa Iran juga sedang mendapat tekanan dari dalam, tepat saat rudal dan drone terus membuat kawasan Teluk berada dalam keadaan tegang. Belum ada bukti publik bahwa CIA, Mossad, atau operasi bendera palsu Iran berada di balik kebakaran ini. Tetapi konteksnya membuat mustahil untuk menganggap rangkaian peristiwa ini sebagai berita kecil. Di tengah krisis dengan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab setiap asap di dalam negeri. Menurut Reuters, Uni Emirat Arab mengatakan bahwa mereka telah mencegat rudal-rudal Iran. Menurut laporan lain, satu lagi jatuh ke laut, dan serangan dengan drone serta rudal melukai 3 orang dan mempengaruhi penerbangan di wilayah tersebut. Iran membantah telah menargetkan wilayah Uni Emirat Arab, tetapi Abu Dhabi menyatakan bahwa mereka berhak untuk membalas. Penyangkalan dari Iran ini tidak mengakhiri kecurigaan. Sebaliknya, hal itu justru memperbesar ketidakpercayaan. Iran membantah telah menargetkan wilayah Uni Emirat Arab, tetapi pasukan dikerahkan, ledakan terdengar, wilayah udara dibatasi, dan Fujairah, sebuah kawasan strategis yang terkait dengan minyak, masuk dalam peta krisis. Al Jazeera juga melaporkan bahwa otoritas Uni Emirat Arab menuduh Iran melakukan serangan setelah terjadi kebakaran besar di kawasan minyak Fujairah yang menyebabkan 3 orang terluka. Garda Revolusi tampaknya bertindak seolah-olah mereka tidak benar-benar tertarik pada negosiasi. Sementara para diplomat berbicara tentang gencatan senjata, pihak bersenjata dari rezim terus menguji batasnya. Pandangan yang berkembang di Washington adalah bahwa kekuasaan politik Iran mungkin saja mencoba untuk berdialog, tetapi yang memegang kendali atas rudal, drone, kapal cepat, pangkalan, dan sistem serangan adalah Garda Revolusi. Dan jika kelompok ini memutuskan untuk terus menembak, tidak ada seorang pun di dalam rezim yang tampaknya cukup kuat untuk menghentikannya. Itulah sebabnya krisis ini menjadi semakin berbahaya. Iran bicara soal kesepakatan, tetapi di saat yang sama tetap mengerahkan rudal. Kebakaran di Fujairah menunjukkan mengapa Uni Emirat Arab masuk ke pusat krisis.
Fulgaira sangat strategis karena terletak di Teluk Oman, di luar jalur langsung Selat Hormuz. Ini berarti setiap serangan di sana membawa pesan yang lebih besar. Bahkan rute alternatif pun bisa terancam. Iran tahu hal itu. Dengan menekan Fulgaira, Teheran berusaha menunjukkan bahwa krisis bisa menyebar ke pelabuhan, wilayah minyak, kapal, dan bandara. Itulah sebabnya penerbangan terdampak dan keamanan udara menjadi bagian dari konflik. Namun, strategi ini juga bisa berbalik melawan Iran sendiri. Ketika Teheran mengancam jalur internasional, hal itu membuka peluang bagi terbentuknya koalisi yang lebih keras. Associated Press melaporkan bahwa sebuah usulan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Teluk mengancam Iran dengan sanksi atau tindakan lain. Jika rezim tersebut tidak menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, tidak akan berakhir. Teks tersebut juga menyebutkan kebebasan navigasi sebagai poin utama. Ini menempatkan garda revolusi dalam sebuah jebakan. Jika kita terus berdiskusi, terus menembak, bisa membuat lebih banyak negara bersatu melawan Iran. Itulah sebabnya eskalasi saat ini tampak sangat berbahaya. Setiap pilihan Teheran harus dibayar mahal. Sejarah menunjukkan bahwa Iran pernah mencoba menggunakan Teluk sebagai senjata. Sebelumnya, pada tahun 2019, ketika fasilitas minyak Arab Saudi di Abqaiq dan Quraisy diserang oleh drone dan rudal. Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Amerika Serikat, Arab Saudi, dan negara-negara Eropa menyalahkan Iran. Dampaknya langsung terasa. Kebakaran, kenaikan harga minyak, dan penghentian sementara sebagian signifikan produksi global. Polanya mirip dengan situasi saat ini. Iran membantah kerusakan muncul, kawasan menjadi siaga, dan dunia menyadari bahwa drone murah bisa menimbulkan krisis yang mahal. Contoh dari negara lain juga mengonfirmasi risiko ini. Rusia menggunakan tekanan energi terhadap Eropa untuk mengubah ketergantungan menjadi senjata politik. Tiongkok menekan jalur laut di Indo-Pasifik untuk menguji kehadiran Amerika dan mengintimidasi negara tetangga. Korea Utara meluncurkan rudal untuk menarik perhatian, memaksa konsesi, dan menunjukkan kelangsungan rezimnya. Iran melakukan hal serupa di Teluk. Mereka menggunakan rudal, drone, sekutu, dan ancaman maritim untuk mengubah ketidakstabilan menjadi alat negosiasi. Namun sekarang mereka menghadapi angkatan laut Amerika yang sudah ditempatkan. Tetangga-tetangga yang marah, ledakan-ledakan di dalam negeri yang menunjukkan kerentanan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada 3 hal. Pertama, apakah garda revolusi akan terus menembaki Uni Emirat Arab, kapal-kapal dagang dan pasukan yang berada di dekat Teluk? Kedua, apakah Amerika Serikat akan mempertahankan proyek kebebasan hanya sebagai perlindungan navigasi atau akan memperluas respons jika serangan baru mengenai kapal-kapal yang dikawal? Ketiga, apakah ledakan-ledakan di dalam Iran akan terus muncul sebagai insiden misterius? Karena rangkaian baru bisa menandakan sesuatu yang lebih besar. Sabotase terkoordinasi, infiltrasi intelijen, atau perselisihan internal di dalam rezim itu sendiri. Sejauh ini, insiden-insiden terbaru yang telah diverifikasi menunjukkan adanya korban luka, kebakaran, dan kerusakan. Namun belum ada konfirmasi pasti mengenai korban jiwa dalam serangan di Uni Emirat Arab dan kebakaran yang disebutkan. Meski begitu, bahayanya terletak pada keberlanjutannya. Sebuah drone hari ini bisa berubah menjadi rentetan rudal besok. Pada akhirnya, ledakan-ledakan yang mengguncang Iran dan rudal-rudal yang meluncur ke Teluk menunjukkan sebuah rezim yang berusaha bertahan hidup melalui intimidasi. Garda revolusi menembak untuk menebar ketakutan. Trump merespons dengan kekuatan angkatan laut dan retorika penuh tekanan. Uni Emirat Arab memperkuat pertahanan dan menyiapkan diri untuk merespons. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.